Shalom, puji Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan kembali. Bersaat teduh, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang baik. Kami bersyukur untuk kekuatan, untuk sukacita, untuk pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Kami mau membaca kembali firman-Mu, merenungkan, biarlah kami diberkati oleh Tuhan, menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Berikan kami hati, kekuatan, agar kami lebih baik lagi hari-hari yang boleh kami lalui. Dalam nama Yesus, kami serahkan doa ini. Haleluya, amin. Firman Tuhan terambil daripada Yeremia pasal yang ke-29, ayat yang ke-24, sampai dengan ayat yang ke-32. Saya hanya membaca ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Surat ini dibacakan oleh Imam Zefanya ke telinga Nabi Yeremia, maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia bunyinya, kirimlah pesan kepada semua orang buangan itu, beginilah firman Tuhan tentang Semaya orang Nehelem itu. Oleh karena Semaya telah bernubuat kepadamu, sekalipun aku tidak mengutusnya, dan ia telah membuat kamu percaya kepada dusta. Bapak Ibu, anak-anakku, opa oma jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, permisi tanya, berapa banyak dari kita percaya kepada dusta, atau kita lebih percaya kepada berita yang benar? Mengapa demikian ya? Ya kadang-kadang berita dusta itu lebih menarik, lebih terkesan dan memiliki trik yang banyak sehingga ingin membuat orang lain percaya. Sedangkan berita benar itu seringkali tidak menjadi perhatian yang serius. Karena orang merasa ya benar itu tidak perlu dibesar-besarkan. Atau mungkin kita hanya mau mendengar apa yang kita mau dengar, yang sesuai dengan keinginan kita. Sedangkan berita yang benar itu perlu proses, perlu pemahaman, dan kita harus melakukan itu di dalam kehidupan setiap hari kita. Pada pembacaan kita hari ini, tentunya kita mau belajar bagaimana umat yang hidup dalam masa pembuangan. Ketika umat dalam masa pembuangan, ia mendapatkan berita dari seorang yang bernama Semaya, orang Nehelem itu, di mana Semaya mengangkat Zefanya bin Mahasea menjadi imam. Dia diangkat menjadi imam untuk membawa imam memahami bahwa masa pembuangan itu sebentar lagi, dan dia akan menjadi pengawas umat di rumah Allah, dan juga akan mengkritik keberadaan Yeremia pada waktu itu. Sehingga Zefanya berani datang kepada Yeremia bahwa ia sudah mendengar berita daripada Semaya orang Nehelem itu tentang keberadaannya. Lalu Allah menyampaikan firman Tuhan kepada Yeremia bahwa Semaya orang Nehelem itu sudah bicara dusta terhadap umat Tuhan, dan umat percaya kepada berita daripada Semaya. Dan Tuhan menghukum Semaya karena dia sudah memberitakan kabar yang tidak benar tentang keberadaan umat Allah. Melalui peristiwa ini, apa sih yang sedang akan kita renungkan bersama-sama? Bagaimana di masa pembuangan itu umat Allah sedang menjalani kehidupan keberimanannya. Yang pertama, tentunya sikap umat Allah, mereka tidak mau menjalani masa pembuangan. Tentunya masa pembuangan bukanlah masa yang mudah bagi umat Tuhan. Umat mau lebih cepat mengalami masa pembuangan itu. Kita tahu masa pembuangan itu adalah 70 tahun dan umat harus melalui itu. Tuhan mengizinkan umat untuk masuk dalam masa pembuangan, walaupun ada suara-suara lain yang diterima oleh Semaya bahwa tidak lama lagi mereka akan keluar dari masa pembuangan. Padahal
Mereka harus mengalami setelah banyak 70 tahun masa pembuangan itu, masa pergumulan itu, agar umat lebih mengandalkan Tuhan. Kadang pergumulan yang dihadapi oleh umat Allah, kita jalani, kita mau mencari jalan sendiri, mencari jalan pintas, keinginan kita sendiri. Bahwa semua pergumulan itu Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk kita mengandalkan Tuhan, untuk kita hanya berfokus hanya kepada Dia. Masa-masa pembuangan bisa membuat kita lebih setia kepada Tuhan, karena Tuhan yang pelihara kehidupan kita, bukan dengan kemampuan kita sendiri. Lalu sikap yang kedua, kita mau belajar bahwa sikap dusta melawan apa yang Tuhan inginkan. Kita tahu Semaya, orang Nehelem itu berdusta bahwa dia sudah mendengar suara Tuhan, dan dia mengangkat Zefanya untuk menjadi imam menggantikan Yoyada. Itu dibuat untuk melawan keputusan yang Tuhan sudah buat umat. Padahal kita tahu umat disuruh oleh Tuhan di masa pembuangan pun mereka hidup dalam pertanian dan menikmati hasilnya. Tetap dalam masa pembuangan itu ada hasil yang Tuhan mau, dan umat dibentuk oleh situasi yang ada, sehingga mereka tetap hidup dalam kebenaran dan jangan ada dusta di tengah-tengah umat Allah. Kita tahu rencana Tuhan pasti yang terbaik buat kita. Walaupun kita seringkali tidak mengerti, tidak paham, tapi kita tahu jangan sampai kita melawan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan pasti yang terbaik apapun kondisinya. Hadapi, jangan sampai kita melawan apa yang Tuhan mau. Ketika kita dipanggil untuk melayani, respon dengan baik, dengan penuh sukacita. Bapak Ibu serta jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merespon apa yang baik. Setiap pergumulan, setiap pelayanan, hadapi jangan dengan cara kita sendiri, apalagi jalan dusta. Kita berpikir jalan kita sudah baik, perasaan kita baik. Kadang apa yang kita pahami baik belum tentu baik menurut Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan sudah tentukan baik, tentu itu akan menolong kita untuk menjalani hidup ini dengan kekuatan daripada Tuhan. Lembah air mata harus kita lewati agar kita tahu Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan izinkan terjadi agar kita terus mengandalkan Dia. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Penderitaan Yesus di kayu salib juga Dia tidak melalui dengan cara dusta dan melawan kehendak Tuhan, tapi Dia taat sampai mati. Dan pelayanan di kayu salib adalah sempurna untuk menolong umat Allah mengasihi Tuhan. Dan cara Allah, walaupun salib itu sangat berat, tetapi mau menggambarkan Tuhan begitu mengasihi umatnya. Dan rencana Tuhan tidak bisa digagalkan oleh salib sekalipun, karena Tuhan mengasihi umat. Seberat dan sesukar apapun dalam kehidupan ini, marilah kita mencari kehendak Allah. Mungkin saat ini kita sedang mengalami krisis, tapi biarlah masa krisis itu kita hadirkan Kristus yang sudah mengasihi kehidupan kita sampai hari ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Sertai satu hari ini, berkati, topang kami. Biarlah kami menjadi orang-orang Kristen yang menjadi terang dan garam di tengah-tengah kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.